Oke, perkenalkan buat semuanya yang baru kenal, nama aku Vita Darajat. Dan kebetulan aku saat ini sedang tinggal di Jepang. Sekarang sedang program penelitian untuk S3 di Universitas Kokushikkan, Tokyo, Jepang. Jadi aku tuh mau sharing, mau cerita-cerita gimana awalnya aku bisa sampai ke sini, sampai kuliah di sini, sampai udah mau S3 di sini. Itu gimana ceritanya. Terus aku tuh kuliahnya pakai biaya sendiri atau beasiswa, itu juga aku akan cerita. Dan selain kuliah aku juga ngapain aja di sini, aku akan cerita juga semuanya kalau pada niat denger ya. Jadi sebenarnya ya, awalnya aku kuliah di sini itu pertama dulu emang pernah waktu kecil pernah punya mimpi untuk kuliah di luar negeri. Ya namanya juga waktu kecil ya. Terus waktu kecil tuh kan aku sering banget nonton yang namanya Doraemon, Shinchan. Kan dulu kan di TV banyak ya. Maksudnya setiap pagi, Minggu pagi, Sabtu Minggu tuh kayak hari untuk anak-anak di Indonesia gitu kan kalau menurut aku. Nah sekarang dari situ tuh aku kayak ngelihat di Doraemon, di Shinchan gitu tuh kan ada sedikit tentang kehidupan di Jepang ya. Maksudnya keluarga di Jepang tuh seperti ini gitu. Terus dari situ aku udah mulai ada ketertarikan untuk kayaknya kok di Jepang lucu ya gitu kehidupannya, kok kayaknya rumah-rumahnya lucu. Terus ada dorayaki segala macam gitu, sebatas dorayaki gitu kan. Aku pengen nyobain dorayaki itu kayak gimana sih gitu. Nah, terus awal mulanya banget dulu aku itu SMA di Bandung. Enggak, pertama itu aku SMA, aku emang orang tua mama dari Bandung, bapak dari Purwakarta. Purwakarta itu Wanayasa, apa sih, Cikampek lah, dari situ. Dan sama-sama pokoknya dua-duanya Sunda. Tapi aku kecil dan besar di Bekasi. Nah aku kuliah SMA di SMA, salah satu SMA negeri di Bekasi, kelas satunya. Terus nah di pas kelas 1 SMA itu ada teman satu kelas yang dia tuh sebenarnya orang kaya ya. Ini kalau temen SMA aku ada yang nonton mungkin mereka ketawa kali ya. Jadi dia tuh orang kaya, cuman jadi gini, aku nggak paham sih ini sebenarnya yang salah siapa, tapi kalau menurut aku ini aku yang salah ya, karena aku terlalu lugu dan pintar gitu kan waktu kelas 1 SMA itu. Jadi kayak waktu pas SMA kelas 1 itu aku ada teman aku, dia bilang ke beberapa teman aku di kelas gitu, termasuk aku, katanya dia itu mau menyekolahkan aku di Jepang. Waktu itu kita tuh mau pindah SMA di Jepang bareng-bareng sama teman-teman aku itu. Terus dengan biaya dia gitu, jadi dia yang ngebiayain gitu, aku gratis aja. Nah aku kan waktu SMA dulu kayak masih polos, terus agak-agak terlalu lugu dan pengen bilang bodoh tapi gimana bener gitu kan. Nah aku tuh percaya aja ada yang ceweknya itu, aku sama teman aku cewek berdua doang gitu, yang lainnya tuh cowok. Nah bahkan teman aku yang cewek ini tuh dia udah sampai ngomong sama orang tuanya dan udah les bahasa Jepang gitu. Kalau aku sih dulu ya udah ya aku bakal ke Jepang gitu, aku bakal ke Jepang. Terus aku udah ngomong sama teman-teman sekelas yang lain gitu kan. Terus kata teman kelas yang lain, apaan sih lo halu banget gitu, mungkin bahasanya kalau sekarang gitu kali ya, apaan sih lo percaya aja gitu, lo mau di sekolahin sama dia, kalau nggak dijual lo di sana gitu kan. Terus aku tuh kayak orangnya tuh sangat percayaan sama orang gitu, maksudnya enggak lah, dia nggak bakalan yang namanya ngejual gue gitu kan, aku mikirnya gitu. Terus ya ampun kesian banget sih. Jadi teman-teman aku tuh pada kesian gitu sama aku, kayak ya ampun segitu pengennya ya Taya ke Jepang gitu. Terus aku bilang kayaknya ada yang salah nih. Ternyata bener sih, anak itu tuh, si teman aku yang menjanjikan nih ke Jepang itu tuh ternyata emang gak tau kenapa ya. Aku sampai, ya ampun itu lucu banget. Aku sama teman aku tuh sampai ngedatengin rumahnya, terus ngomong sama ibunya minta pertanggungjawaban. Coba gila gak sih, maksudnya ibu saya nggak mau tahu anak ibu sudah kayak ngasih harapan palsu ke kami gitu. Itu lucu banget sih, parah. Terus
namanya juga masih SMA kelas 1 ya, masih dulu tuh masih sangat polos luar biasa gitu. Kata si ibunya si teman aku ini, dia bilang, ya terus salah siapa gitu kalau kamu percaya, kenapa kamu harus percaya sama omongan anak saya gitu-gitu. Ibunya tuh nggak terima gitu kalau misalnya harus tanggung jawab, harus ngejepangin aku dan teman-teman aku gitu kan. Ya emang sebenarnya ibunya nggak salah lah, yang salah kan anaknya gitu. Aku nggak paham sih anaknya kenapa dia ngomong sampai kayak gitu. Dia ya udahlah, itu kan anggap aja ya kayak kenakalan anak-anak zaman dulu lah gitu ya. Terus nah dari situ tuh aku ngerasa kayak ada pressure tersendiri gitu. Ya ampun, aku pokoknya harus bisa ke Jepang, aku bilang gitu dalam hati. Dari nah awal mula aku bener-bener kayak ada niat untuk ke Jepang adalah di kelas 1 SMA tuh. Sampai aku tuh malu banget, padahal sebenarnya harusnya aku nggak malu sih, cuman karena aku udah terlanjur berkuar-kuar aku pengen ke Jepang segala macam gitu kan ke teman-teman, ada rasa malu ya dan minder kayak aduh kayaknya aku nggak bisa nih gitu. Ya udah akhirnya aku ngamuk ke orang tua aku mau pindah SMA. Terus aku pindah SMA ke Bandung, tinggal di Bandung selama 2 tahun, jadi kelas 2 sampai kelas 3 SMA aku di Bandung. Dan tanya mama aku tinggal di rumah uang aku gitu selama 2 tahun. Nah, dari situ aku udah kayak oh ya udahlah gitu. Teman-teman SMA aku udah lupa kali tentang cita-cita aku ingin ke Jepang gitu kan. Terus sempet sebenarnya malu banget sih gitu. Terus sekolah di Bandung itu ya aku masuk kelas IPA tapi kimia remet wae gitu kan. Terus biologi diomelin terus sama gurunya, fisika doang gitu, fisika sama matematika yang kayaknya agak-agak mendingan gitu, jarang remet tapi nggak bagus-bagus juga nilainya. Nah ternyata di situ pas di SMA di Bandung itu ada mata pelajaran bahasa Jepang. Nah di saat bahasa Jepang itu aku tuh beneran yang paling pinter di situ, nggak tahu kenapa. Aku ngerasa oh mungkin emang kemampuan aku di bahasa gitu, bukan di IPA, padahal aku waktu itu anak IPA. Terus sama kali belajar bahasa Jepang di situ aku ngerasa paling, jadi kalau ada ulangan bahasa Jepang tuh teman-teman di kelas suka banyak yang nanya gitu ke aku kalau ada bahasa Jepang juga sok pinter lah gitu. Tapi kalau di pelajaran lain mah malu aku teh remet wae gitu. Ya ampun, ketahuan nyontek gitulah, lucu banget waktu SMA. Nggak tahu kenapa pas SMA itu pas bandel-bandelnya dan males banget belajar gitu. Apalagi kan tinggal jauh dari orang tua, maksudnya ya Bekasi Bandung kan, orang tua tinggal di Bekasi, aku tinggal di Bandung gitu kan. Akhirnya pas keluar SMA itu aku nggak masuk PTN. Jadi bapakku tuh punya prinsip, jadi di keluarga besar aku tuh semuanya harus masuk PTN, kalau enggak kayak apa ya, nggak tahu ya, pressure keluarga kali ya, nggak paham. Apalagi kan bapakku tuh kan sudah sangat apa sih, ekspektasinya tuh tinggi ke aku gitu. Jadi ya kayak dia udah berharap kalau ya udah kita mah pasti dapat lah PTN gitu dengan jalur SNMPTN gitu kan. Aku udah nyobain SNMPTN ternyata gagal. Aku dulu tuh milih UI sama ITB, ya iyalah gagal. Orang SMA gue nggak belajar itu kan. Terus bapakku bilang dia nggak bakalan mau biayain aku kuliah kalau aku nggak masuk PTN. Itu pressure dong. Akhirnya aku ikut yang SMB, apa sih, kayak simak UI segala macam, itu juga gak lolos. Akhirnya aku nggak ngapa-ngapain tuh selama 1 tahun. Itu aku stres banget, teman-teman aku udah pada masuk kuliah, masuk Unpad segala macam. Terus aku yang kayak, aku akhirnya pulang ke Bekasi kan, dari Bandung aku pulang ke Bekasi. Aku 1 tahun gak ngapa-ngapain. Itu udah kayak wah, hidup aku tuh apa sih namanya, berakhir lah gitu. Bener-bener kayak gila ngeliat updatean temen kan. Dulu tuh masih Friendster, Facebook ya. Ngeliat itu tuh kayak wah, kayak teman-teman tuh asik banget gitu masuk kuliah, dunia perkuliahan gitu. Sedangkan aku diem aja di rumah gitu. Wah, aku sempat agak, bisa dibilang agak gila gitu 1 tahun di rumah aja. Ya udah aku belajar sendiri di rumah gitu. Aku belajar, tapi mau gimana pun aku belajar matematika segala macam tetap aja pas di tahun berikutnya aku ke SNMPTN gak masuk juga. Tapi untungnya aku tuh sempat di 1 tahun gak ngapa-ngapain. Aku kayak ikutan kayak part time sama teman-teman, apa sih namanya, nyari-nyari uang sendiri. Nah
karena aku nggak mau kan di tahun itu nggak kuliah lagi, ya udah aku bilang sama bapakku kalau misalnya aku nggak dapet PTN tahun ini, ya udah aku mau masuk kuliah tapi dengan uangku sendiri, aku bilang gitu. Jadi ada di deket rumah aku tuh, nggak deket-deket juga sih, di Jakarta Timur, universitas swasta yang bahasa bahasa Jepangnya tuh paling bagus kalau menurut aku. Jadi aku masuk ke situ pakai uang aku sendiri. Terus aku bilang udah, aku mungkin emang aku udah bilang sama bapakku mungkin emang jalan aku nggak di PTN, aku bilang kayak gitu ke bapak. Ya udah kalau misalnya bapak nggak mau biayain, biar entah yang apa sih namanya, bayar sendiri. Terus aku bilang aku mau belajar bener di sini, walaupun nggak PTN tapi setidaknya aku bisa memberikan sesuatu, maksudnya ada hasilnya gitu. Seenggaknya kalau aku bisa bahasa Jepang kan, kalau pas lulus aku bisa kerja di perusahaan Jepang, karena kan aku mikirnya cuma sebatas kayak di Indonesia banyak perusahaan Jepang gitu, otomatis kalau aku bisa bahasa Jepang aja mungkin aku akan dibutuhkan di perusahaan-perusahaan Jepang. Dulu juga sebatas itu aja sebenarnya pemikiran aku. Terus tuh kebetulan apa sih namanya, kayak universitas aku itu banyak banget kerjasama sama universitas di sini di Jepang, sama perusahaan Jepang juga gitu. Jadi banyak kayak ada program-program magang, ada program-program pertukaran pelajar ke Jepang gitu-gitu. Nah, terus akhirnya aku mencoba memberanikan diri untuk ikut pertukaran pelajar ke Takushoku University yang di sini gitu. Tapi sebelum ikutan itu aku tuh aktif di organisasi dulu gitu. Pertama sih pas awal masuk kuliah tuh kayak nggak, males lah, aku pengen kupu-kupu aja gitu, pengen belajar yang benar aja, kuliah pulang gitu. Ternyata nggak paham ya, mungkin karena sifat aku yang kayak gini, jadi banyak orang yang sebel sama aku kan ya, sampai sekarang sih. Nah, terus aku tuh kayak ada ngerasa kayaknya aku harus ngapain ya biar orang tuh yang ngelihat yang sebel sama aku tuh makin sebel gitu. Jadi yang sebel sama aku tuh kayak oh si Vita tuh bisa sesuatu juga gitu. Nah, aku ikutan kayak organisasi kampus gitu. Jadi staffnya BEM Fakultas Sastra. Nah, terus dari situ aku coba ikut pertukaran pelajar ke Takushoku, dan itu tuh cuman kayak satu tahun satu orang yang dipilih gitu, dan itu memprogramnya cuma 1 tahun. Nah, terus ternyata alhamdulillah aku tuh kepilih pertukaran pelajar setahun di Jepang gitu kan. Terus aduh teman-teman, sorry banget ceritanya kepotong soalnya udah panjang banget. Pokoknya aku bakalan lanjutin cerita aku waktu di Takushoku University. Ada drama apa aja? Tungguin.